Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Claudia. Nah, di video kali ini kita akan sharing bersama ibu-ibu nantinya, di mana sharing kita mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Nah, nanti di video ini kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman ibu-ibu tersebut mengenai metode kontrasepsi jangka panjang. Apakah ada keluhan, alasan mereka menggunakan itu karena apa? Dan juga yang paling penting adalah kita ingin menanyakan benar nggak sih mitos yang ada di masyarakat mengenai seperti implan ataupun IUD atau biasanya disebut spiral itu bisa berjalan kemana-mana. Nah, yuk kita lihat videonya. Ya baik, hari ini kita sudah di salah satu rumah pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Langsung saja kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Ya, masuk ya Bu. Ya, silakan duduk, Bu. Ya. Ya Ibu, ini kita mau wawancara sedikit tentang KB yang Ibu pakai. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bella. Nah, Ibu Bella, usianya sudah berapa Bu? 31. 31. Anaknya berapa? Anaknya sekarang 3. Anaknya sudah 3 ya. Oke. Ibu sekarang menggunakan KB apa Bu? Sekarang ini menggunakan KB implan. KB implan. Nah, Ibu sudah berapa lama menggunakan KB implan? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Alasan ingin menggunakan KB implan kenapa Bu? KB implan karena kalau KB yang lainnya, pel, suntik itu tidak cocok. Jadi kita langsung ke KB implan. KB implan. Ibu kalau boleh tahu anak yang terakhir umurnya berapa? 1 tahun. 1 tahun. Oh berarti pada saat selesai melahirkan langsung ingin menggunakan KB implan. Ya, pada saat melahirkan kurang lebih baru berumur 2 bulan, si kecil, jadi langsung pasang KB implan. Langsung pasang KB implan. Ada keluhan Ibu seperti haid atau kenaikan berat badan seperti itu? Kalau haid, untuk sekarang ini belum haid. Kalau berat badan sih normal-normal saja ya. Stabil ya tetap. Oke. Nah, Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan jenis KB apa saja sebelum menggunakan implan atau yang sebelum-sebelumnya setelah melahirkan? Suntik pernah, pil pernah. Sekarang aja baru implan. Baru implan. Kalau yang suntik sama pil cocok nggak Bu? Tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa Bu yang tidak cocoknya? Kalau pel itu entah pusing, gitu, ada rasa mual muntah. ya. Kalau suntik badan bengkak-bengkak. Mantap, bengkak-bengkak ya. Jadi Ibu Bella ini sudah menggunakan KB implan kurang lebih 1 tahun. Setelah melahirkan katanya sudah ada keinginan untuk menggunakan KB implan. Selain tidak menghambat ASI, juga haid dan berat badannya stabil dibandingkan menggunakan KB yang lain. Nah Ibu, sebelumnya pernah mendengar tidak mitos yang ada di masyarakat kita tentang KB implan itu bisa berjalan kemana-mana di tubuh kita seperti itu Bu? Ya, sebelum saya menggunakan implan, memang saya bertanya-tanya dulu kepada mereka-mereka yang sudah menggunakan implan. Iya. Kadang ada yang bercerita implan itu nanti lama-lama lengket di kulit, terus ketika ingin mengeluarkan implan nanti susah mencarinya, hilang dan mana-mana. Tanya lagi sama ibu yang lain, katanya nggak ada masalah, baik-baik aja gitu. Ya jadi menggunakan itu aja gitu untuk memasang KB implan. Berarti sudah dicari tahu terlebih dahulu sebelum menggunakan. Ya. Ditepis terlebih dahulu mitos-mitosnya, dicari informasi. Sekarang kan kita juga ada media sosial ya. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Berarti sudah benar-benar oke ya Bu untuk menggunakan implan ini? Ya, insya Allah. Iya, sip, baiklah. Nah, itulah tadi wawancara kita dengan Ibu Bella. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita sudah bersama pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rodia. Ibu Rodia, sekarang usianya berapa Ibu? 41. 41 tahun. Ibu anaknya sudah berapa? Sudah 2. Sudah 2. Ibu saat ini sedang menggunakan KB apa Ibu? Nah, saat ini saya menggunakan KB implan. KB implan. Ya baik. Ibu alasan ingin menggunakan KB implan itu apa Ibu alasannya? Alasan saya menggunakan KB implan itu memang pertama saya merasa cocok. Sewaktu saya menyusui itu tidak mengganggu. Dan masalah berat badan saya merasa tetap stabil. Stabil ya Bu jadinya. Ya, Ibu, anaknya sudah 2. Jarak anak yang pertama dengan yang kedua itu berapa tahun? 9 tahun. Oke, anak yang kedua sekarang berapa tahun Ibu umurnya? Anak kedua 10 tahun. Sudah 10 tahun. Berarti selesai melahirkan Ibu langsung menggunakan Langsung menggunakan implan. Ini sudah ke 3
ketiga kalinya. Sudah ketiga kali. Ibu Rodia sudah menggunakan implan sudah 3 kali. Ini sudah ketiga kalinya. Yang terakhir ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Wah, berarti cocok sekali ya Ibu. Ada keluhan nggak Bu setelah pemasangan atau selama pemasangan ini? Alhamdulillah sih tidak. Berarti height-nya lancar. Lancar. Berat badannya stabil. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya pernah menggunakan KB apa saja Bu? Apa hanya implan atau pernah mencoba suntik atau pil? Pernah dulu saya menggunakan KB suntik, tapi itu tidak cocok. Tidak cocok. Kemudian KB pil juga tidak cocok. Tidak cocok. Berarti yang cocok hanya di implan. Oke. Nah, Ibu, sering kita mendengar atau mitos di masyarakat biasanya kalau penggunaan susuk atau implan ya itu bisa berjalan kemana-mana. Itu pernah mendengar mitos seperti itu enggak? Pernah. Dan saya juga pernah merasa takut awal mula ingin memasang. Ya. Saya bertanya dengan siapa saja yang memasang, dan akhirnya saya mencoba. Ya. Ternyata itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali ya, justru cocok-cocok saja. Saja. Bahkan sudah 3 kali mencoba loh. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi Ibu Rodia ini sudah menggunakan implan sebanyak 3 kali. Dan selama pemasangan itu tidak ada keluhan, height-nya lancar, kemudian berat badannya pun juga stabil. Yang paling penting setelah melahirkan, dia tidak mempengaruhi produksi ASI. Oke, sekian untuk wawancara kita dengan Ibu Rodia. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di rumah pasangan usia subur yang menggunakan metode KB kontrasepsi jangka panjang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, kita mau wawancara sedikit. Ya, boleh. Oke. Baik, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Anita, Dengan Ibu Anita. Ibu Anita usianya berapa sekarang? 21 tahun. 21 tahun. Anaknya sudah berapa Bu? 1 Banyaknya baru 1 ya. Umurnya berapa Bu? Anak yang sekarang? umur 2 tahun. 2 tahun. Ibu saat ini sedang menggunakan KB apa? Menggunakan KB implan. Menggunakan KB implan. Oke. Ya, Ibu menggunakan KB jenis implan. Iya, Sudah berapa lama Ibu menggunakannya? sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Sekarang umur anak yang sekarang 2 tahun. Berarti selesai melahirkan langsung pakai KB ini. Oke, langsung menggunakan KB implan. Alasan Ibu ingin tertarik nih menggunakan KB implan itu gimana Bu? Ya, coba-coba aja. Coba-coba. Awalnya coba-coba, Iya. nggak ada rasa takut atau gimana Bu? Ada sih dari tetangga nyebut bilang takut. Oh, Dari takut. situ. Sekali dicoba enggak. Nggak takut lagi. Oke, awalnya takut. Pas saat mendengar tetangga cerita-cerita nih, udah nggak takut lagi. Sharing-sharing gitu. Oke, sharing-sharing sama tetangga yang menggunakan. Sekarang udah nggak takut lagi. Oke, nah ada keluhan nggak Bu setelah menggunakan KB implan ini? Enggak sih. Nggak ada. Kalau masalah height-nya gimana? Enggak. Terus Teratur saja ya. Berarti setiap bulan itu high. Nah, untuk masalah berat badannya gimana? enggak ada juga sih ideal. Ideal aja ya. Berarti berat badannya tetap stabil-stabil saja. Oke, sebelumnya pernah menggunakan KB jenis apa saja? Belum pernah. Oh, berarti ini implan. Berarti Iya, selesai melahirkan langsung menggunakan Langsung, implan. iya. Dan cocok-cocok saja ya, Bu. Oke, baiklah. Berat badannya stabil gini-gini aja. Enggak. Stabil. Stabil ya. Oke. Pernah mendengar nggak Bu mitos tentang implan atau susuk itu bisa berjalan kemana-mana di tubuh itu? Enggak. Nggak pernah ya. Berarti pada saat ingin menggunakan itu tahu implannya dari tetangga tadi ya. Pada saat itu sharing-sharing dengan tetangga, ternyata cocok pada saat menggunakan sekarang. Oke. Baiklah, Ibu Anita ini umurnya sudah 21 tahun. Nah, pada saat dia selesai melahirkan, itu di usia 19 tahun, dia ingin menjarakkan usia kehamilannya. Nah, minimal 3 atau 4 tahun ya, Bu? Ya, dengan menggunakan implan, pada saat selesai penggunaan implan ini, biasanya masa subur akan langsung kembali. Nah, dengan cara yang ideal, menjarakkan 3 tahun, setelah itu baru punya anak lagi. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kita sudah bersama pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ulan ya Bu? Ya. Ya. Ibu Ulan, saat ini usianya sudah berapa Bu? 27. 27 tahun. Ibu anaknya berapa? 2. Ya, Ibu anaknya 2. Saat ini menggunakan KB jenis apa Ibu? IUD. Ya, Ibu Ulan ini menggunakan KB IUD. Nah, Ibu saat selesai melahirkan langsung memasang KB IUD ini atau bagaimana Ibu?
2 bulan umur bayi baru masang. Oke, berarti lepas masa idah gitu ya Bu ya. Selesai masa idah langsung menggunakan IUD. Nah, alasan ingin menggunakan IUD atau daripada menggunakan KB lagi itu kenapa Bu? Ingin mencoba aja Bu. Ingin mencoba saja. Apakah ada rasa takut, waduh nanti IUD seperti apa gitu? Ada sih, tapi karena dijelaskan dari bidan gini kan, jadi ingin mencoba aja lah. Oke, ternyata sampai saat ini ada keluhan atau bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Untuk height-nya gimana Bu? Lancar. Lancar. Berat badannya selama ini sudah pernah dilakukan penimbangan berat badan? Belum pernah. Tapi rasanya baju itu muat atau enggak? Baju sih apa tuh namanya? Ada yang dulu enggak muat, sekarang alhamdulillah. Berarti tidak ada peningkatan di berat Peningkatan, badan ya. Ibu. Oke. Nah, Ibu tidak ada keluhan. Nah, terus apa saat menggunakan KB IUD ini memang benar-benar sudah dijelaskan terlebih dahulu dari bidan ya, sehingga benar-benar mantap ingin menggunakan IUD. Nah, Ibu pernah kita mendengar mitos di masyarakat kalau IUD itu bisa berjalan ke tubuh-tubuh, itu gimana Ibu? Ibu menanggapi hal tersebut? Pernah sempat takut sih, tapi karena dijelaskan dari bidan kemarin kan katanya tidak apa-apa, tidak akan ini kan, tidak akan apa geser ke sana geser sini. Jadi itulah Ibu. Ya. Ibu saat ini sedang ASI? Ya, ASI, tidak ada hambatan ya untuk mengisi. Oke. Baik, Ibu Ulan ini usianya sekarang 27 tahun. ya. Saat ini sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD dan tidak ada keluhan sama sekali. Awalnya Ibu Ulan ini merasakan ketakutan. Setelah dijelaskan dari bidan, IUD itu lebih baik dan lebih efektif untuk menjarakkan kehamilan Ibu jika ingin menambah. Karena IUD ini memang benar-benar bisa menunda ataupun menjarakkan kehamilan 5, 8 ataupun 10 tahun. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pagi hari ini kita sudah bersama kader KB kita di Desa Jangkang dengan Ibu Ilmi. Halo Bu Ilmi. Halo. Nah, baik, Ibu Ilmi adalah seorang kader KB di Desa Jangkang. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit ya kepada Ibu Ilmi. Ibu sekarang usianya sudah berapa Bu? Kalau usia saya sudah 31 tahun. 31 tahun. Anaknya berapa Bu? Anak dua, Anak dua. Jarak anak pertama dengan yang kedua berapa tahun? sekitar 7 tahun. 7 tahun. Untuk yang anak kedua ini berapa tahun Bu? Hampir 5, bulan 12 nanti 5 tahun. 5 tahun. Nah, saat ini Ibu menggunakan KB jenis apa? Kalau sekarang saya pakai IUD. Pakai IUD. Alasan Ibu ingin menggunakan KB IUD ini kenapa Bu? Saya jawab jujur saja ya. Iya, boleh, silakan. Awalnya sih cuma coba-coba ya, karena pengalaman saya tadi bilang, karena saya kader KB, ngajak orang pakai IUD karena disarankan harus MKJP yang banyaknya. Tapi kata teman saya, bagaimana orang mau percaya kamu pakai KB IUD kalau Iya. kamunya sendiri kader KB nggak pakai IUD. Jadi saya pikir juga, iya juga ya, bagaimana saya mau mengajak orang lain kalau saya sendiri belum mencoba. Siapa yang akan percaya? Jadi akhirnya saya mencoba, tapi setelah saya coba ternyata enak pakai IUD, mainnya lancar. Terus kalau untuk berat badan juga seimbang, maksudnya nggak terlalu tinggi. Kalau kita makannya banyak pasti nambah, tapi kalau kita nggak makan badannya juga cepat turun, maksudnya turun. gitu, stabil lah. Stabil ya. Dan juga teman-teman saya banyak yang bilang kalau pakai KB hormon kan hubungan kita suami istri nanti berkurang gitu. Nah, Oke. pakai IUD seperti kita tidak memakai KB, Tidak hubungan memakai suami KB, ya. istrinya Oh, maksudnya benar-benar. lancar gitu. Jadi kalau selama saya pakai IUD rasanya banyaknya yang bagus gitu. Banyaknya hal yang positif daripada Iya, yang minusnya negatif. ya. Oke, baik. Nah, Ibu saat ini sudah menggunakan KB IUD ini sudah berapa lama? Dari tahun 2019 saya pakai IUD, bulannya lupa gitu. Jadi Oke. hampir 2 tahun lebih lah. Oke, berarti saat ini sudah menggunakan IUD sudah 2 tahun lebih. Iya. Sebelum menggunakan IUD itu menggunakan KB apa saja, Bu? Saya pernah pakai pil, paling lama pakai pil. Kalau pakai suntik, kalau saya kayaknya tidak cocok. Kalau yang 3 bulan, saya kemarin dapat penjelasan harusnya enggak men yang 3 bulan. Saya men. Naik berat badannya selama 3 bulan itu hampir 5 kilo. 3 bulan? Iya. Walaupun enggak makan tetap naiknya. Naiknya langsung drastis ya? Oke, baiklah. Tapi setelah menggunakan IUD ini tidak ada keluhan sama sekali, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Oke, berat badan stabil, Ya, menstruasi lancar setiap bulan ya, dengan siklus tentunya ya, Ya. siklus yang tertentu. Oke. Nah, Ibu nih, sebagai kader KB, bagaimana mensiasati mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang implan, spiral bisa berjalan kemana-mana di tubuh kita? Itu gimana Ibu menjelaskannya kepada warga kita?
Karena saya juga sudah sering mendapat penjelasan dari yang lebih tahu, saya kembali menjelaskan kalau implan dia kan di black dulu, baru dimasuki alat mungkin berapa tahun. Nah, dia tidak akan berjalan, dia tetap di situ. Nah, kalau IUD itu kan di dalam rahim, rahim kan katanya bulat. Nanti dipasang di dinding rahim. Nah, dia tidak akan kemana-mana, paling dia kalau pun dia lepas paling dia keluar ke bawah, tidak akan naik ke atas. Ya benar, gravitasi ke bawah ya Bu, tidak ke atas, tidak melayang-layang. Oke, nah Ibu ini sedikit berbagi tips juga ya untuk penggunaan KB metode kontrasepsi jangka panjang ini kan lumayan gimana ya kita mengatakannya, cukup menyita waktu banyak untuk menjelaskan kepada masyarakat. Memang benar-benar tantangan sih Bu itu untuk masalah ini. Tantangan karena setiap orang berbeda. Ada yang mau mendengar penjelasan kita, ada yang sebelum kita menjelaskan dia langsung persepsi begini. Begini. Nah, karena kita bukan bidan ya, dan juga kita bukan, mungkin dia mandang kita lah. Dia sama kan, cuma mungkin di kebun nyuci, paling di sekolah lebih tinggi dari saya dikit, emang dia tahu apa. Jadi kalau saya lihat orangnya, kalau mengajak orang untuk ber-KB, kalau yang mau mendengarkan saya kasih penjelasan, tapi yang sebelum saya menjelaskan dia sudah bilang, oh ini nanti dia lari ke sini. Ya terserah Anda, karena saya hanya bisa memberi saran. Oke. Baik Bu, terakhir apa yang ingin Ibu katakan kepada mungkin banyak ibu-ibu yang akan menonton nantinya ya, apa yang ingin Ibu katakan tentang KB jangka panjang ini, entah itu implan, entah itu IUD ya, karena kita cuma di situ untuk MOW dan MOP, kita di puskesmas juga tidak mungkin melakukan itu, langsung ke spesialisnya. Nah, silakan Ibu untuk KB MKJP implan sama IUD ini apa yang ingin Ibu jelaskan kepada warga atau mungkin ingin Ibu mengajak mereka, silakan. Ya karena saya memakainya IUD bukan implan, jadi saya mungkin akan lebih ke IUD. Tapi kalau juga yang mau implan tidak masalah. Nah kalau menurut saya memakai IUD itu selain mensnya lancar, juga itu tanpa hormon. Jadi badan kita mungkin tidak akan tambah, juga tidak akan ada hormon yang tersisa di badan kita. Dan juga kalau baru anaknya 1, dia mau beri jarak 2 tahun kah, 3 tahun kah pakai KB IUD itu bisa nanti pas kita lepas, bisa karena tidak ada hormon mungkin 2-3 bulan, atau yang mungkin cepat bisa langsung nambah karena tidak meninggalkan sisa hormon tadi. Nah, jadi bagi yang umurnya sudah lanjut pakai IUD juga lebih nyaman, mungkin implan juga begitu. Karena kita tidak perlu bolak-balik. Iya, betul itu Bu. Iya, dari segi uang juga lebih hemat ya. Lebih ekonomis, dari kesehatan yang kita dapat. Selama saya memakai IUD dan saya kasih saran ke teman-teman saya, ada yang bilang, kok aku ini hubungan suami istrinya aku nggak gimana gitu, coba ganti, kata. Alhamdulillah kata dia sekarang. Ada lagi teman aku yang satu, aku mau dong IUD kalau haidnya lancar. Sudah dia anaknya umurnya hampir 4 tahun tapi nggak pernah haid, sudah melahirkan, terus dia nyoba pas 6 bulan awal aku haid, kalau bulan depan aku nggak haid, aku buka lah kata dia ya. Jadi iya tunggulah kata aku kan. Jadi pas bulan ke-6 dia haid, dan dia bilang haidnya banyak sekali sampai sekarang, dan saya lihat mukanya bersih sekarang, badannya pun bagus. Sejak saya memakai IUD, kayaknya saya sudah mengajak 3 teman yang mencoba, dan alhamdulillah semuanya bilang nyaman. Ya intinya sebenarnya mereka bukannya apa, tapi lebih ke pengetahuan mereka untuk mencoba seperti itu ya Bu ya. Kalau sudah tahu ya sudah, mereka mau saja, sudah ada testernya juga ya. Kader kita ini ya bagus sekali ya, kader kita ini mau mengajak juga, dan banyak juga teman-temannya diikut sertakan karena efek samping dari kontrasepsi tersebut. Oke, baiklah Ibu, demikian wawancara kita atau sedikit sharing ya Bu kepada yang menonton nanti. Terima kasih banyak Ibu. Nah, gimana? Tadi kita sudah mendengar ibu-ibu yang sudah menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Ada yang menggunakan untuk menjarakkan kehamilan, ada yang sudah 3 kali menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, dan ada juga ibu kader kita tadi ya yang mengajak ibu-ibu untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang ini meminimalisir efek samping ya, seperti itu. Nah, kemudian juga efektif untuk menjarakkan apabila ibu tersebut ingin menunda kehamilan minimal 2 atau 3 tahun nantinya. Nah, seperti itu. Dengan melepaskan KB tersebut, masa subur akan Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.